Saya melihat semuanya muka-muka ini segar-segar, luar biasa. Karena kasih dan pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Saya membeli judul pada pagi hari ini, solusi. Wah, ini kalau kita dengar kata solusi itu sangat semangat dan luar biasa. Karena kalau kita mendapatkan yang namanya solusi, itu sesuatu yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mendapatkan namanya solusi, maka sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mendapatkan solusi, ini yang seringkali menjadi masalah. Kita seringkali jadi kecewa, kita seringkali jadi frustrasi, kita menjadi tidak mood, kita menjadi enggak, ya bahasa apanya, aras-arasan. Pokoknya mau melakukan apa saja, waduh, nggak punya semangat. Tetapi kalau namanya sudah ketemu dengan namanya solusi, wah, itu ngantuk aja bisa hilang. Pokoknya semangatnya luar biasa kalau sudah ketemu namanya solusi. Tetapi yang menjadi masalah itu kalau tidak ketemu. Ini yang berbahaya dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring akan Tuhan. Karena seperti kalau kita melihat pada Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada solusi. Sehingga perkataan mereka, sekalipun kami mau dibakar, mau diapa, kami tidak akan mau menyembah patung buatan Tuhan, Kuraja. Ini nggak ada solusi. Tetap maju tanpa melihat kiri kanan. Selain hanya memandang kepada Tuhan. Nah ini perlu kita mempelajarinya. Ini kan nggak ada solusi. Begitu juga Daniel, nggak ada solusi. Menurut akal kita, menurut pandangan kita itu nggak ada solusi. Nggak ada. Karena udah pasti semakin dia mengasihi Tuhan, semakin dia dekat dengan Tuhan, dia solusi dari manusia itu nggak akan bisa dia dapatkan. Tetapi akhirnya pun dia masuk ke dalam gua singa. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi mari sebelum saya mau lebih panjang lagi mau cerita, kita baca dulu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan, di dalam ayat ini kita bisa melihatnya bahwa ketika mereka Saulus dan Silas ini mendapatkan solusi yang mereka tunjukkan kepada kita adalah mereka berdoa dan memuji Tuhan. Ini solusi yang diberitahukan kepada kita supaya apabila kita menghadapi yang namanya masalah, menghadapi problem dalam kehidupan kita, itu kita diperintahkan untuk berdoa. Saya yakin dan percaya kita yang ada di Zoom ini semuanya adalah pendoa-pendoa. Semua adalah orang-orang yang setia yang namanya berdoa. Tetapi ayat firman Tuhan ini menceritakan kepada kita dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan ada di dalam penjara.
Yang mereka hanya bisa lakukan hanyalah berdoa. Kemudian doanya juga tengah malam. Nah, yang lebih saya itu bernyanyi. Mereka menyanyikan pujian di tengah malam, sudah pasti mengganggu yang lain. Nah, tetapi di saat mereka menyanyi, yang lain hanya mendengar. Tidak ada respon negatif yang mereka dapatkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Di waktu mereka menyanyikan pujian di tengah malam, di waktu orang lagi tidur, tapi nyanyian di waktu tengah malam ini, kita bisa melihat nyanyian yang dinyanyikan oleh Saulus, Paulus, dan Silas. Ini membuat orang-orang yang ada di dalam tahanan, dalam penjara itu, mereka tenang. Biasanya namanya penjara, itu tidak ada namanya ketenangan. Selalu maunya rusuh aja. Tetapi disinilah kita bisa melihat, ternyata pujian yang kita akan naikkan kepada Tuhan membuat yang tidak tenang menjadi tenang. Amin, saudara. Jadi ketenangan dalam kehidupan kita menghadapi apapun, masalah apapun, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kemudian kita mau menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kalau kita lagi stres, sulit untuk mau berdoa. Sulit untuk kita mau bernyanyi. Kalau kita lagi khawatir, bimbang, ragu. Sulit, saya katakan kita mau berdoa. Kita mau mau bernyanyi, sulit. Tetapi Alkitab katakan, kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Amin. Jadi kita harus bisa menguasai hidup kita. Kita bisa menguasai apa yang menjadi masalah dan persoalan yang sementara kita hadapi. Di Sumi ini saya yakin dan percaya kita nggak ada orang yang nggak punya masalah. Selama manusia itu masih bernapas, masih hidup, masih bergerak, masalah itu selalu ada. Tetapi bagaimana kita mau menyingkapinya, bagaimana kita mau menanggapinya, saya bisa melihat bahwa di waktu kita menanggapinya, saya melihat semuanya penuh dengan sukacita. Kenapa? Saya lihat di Zoom ini semuanya penuh dengan sukacita karena tahu di balik semuanya itu pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Nah, inilah yang membuat kita semangat dalam kehidupan kita. Betapa luar biasa. Kalau kita ini Paulus dan Silas ini memberikan kepada kita solusi. Dalam keadaan apapun, mereka menunjukkan kepada kita, ayo berdoa. Apa sih masalahmu? Ya kan? Kalau mereka berdua terbelenggu, terkurung dalam penjara, tetapi mulut mereka masih bisa mereka pakai untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita ini cuma orang-orang yang nganggur aja, makan tidur, tentunya masalahnya ya adalah hanya di perut saja. Karena kalau perutnya kosong ya tentunya sulit untuk tidur. Kita tahu, di waktu kita dekat kepada Tuhan, di waktu kita mengasihi Tuhan, kita mendapatkan yang namanya solusi dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap permasalahan kita. Nggak ada bilang, nggak ada jalan. Iya kan? Nggak ada jalan. Selalu ada jalan kalau kita datang sujud berdoa, sujud menyembah kepada Tuhan, sujud datang kepada Dia, mulai nyanyikan pujian. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Saya ingat
dulu saya pernah sakit gigi, saudara. Dan saya sudah pakai obeng, pakai tang. Saya mau cabut aja. Baru dengar orang lewat aja saya marah. Anak-anak saya mau ngomong apa gitu saya marah. Ini betapa sakitnya. Tetapi kemudian saya mendapatkan satu solusi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini sesuatu yang tiba-tiba muncul di pikiran saya, mengucap syukur. Dan mulailah saya dalam keadaan yang lagi sakit gigi. Saya mulai katakan terima kasih Tuhan, saya lagi sakit gigi. Terima kasih Tuhan, saya lagi sakit gigi. Saya tidak minta sembuh. Tetapi saya berterima kasih saya lagi sakit gigi. Dan apa yang Tuhan buat? Saya lagi mengucap syukur, saya tertidur. Dan waktu saya bangun, saya lupa kalau tadinya saya sakit gigi. Dan sampai hari ini, saya katakan, sampai hari ini, saya nggak sakit gigi lagi. Karena saya yakin dan percaya Tuhan sembuhkan sekali untuk selamanya. Dahsyat Allah kita. Ya kan? Jadi Alkitab yang kita pegang itu adalah menjadi solusi dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kita mengalami apapun. Ya seperti saya katakan tadi. Dalam sakit gigi saya teringat ayat firman Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya mulai memperkatakannya dan saya mengalaminya. Dan saya yakin dan percaya semua yang ada di Zoom ini mengalami begitu banyak hal tentang bagaimana pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Bisa melewati tahun 2025 dan bisa ada sampai hari ini di tahun 2026. Ini sesuatu yang luar biasa. Terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada begitu banyak solusi-solusi yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak peristiwa, persoalan, masalah yang kita telah lewati. Tetapi kita selalu mendapatkan solusi di waktu kita datang kepada Tuhan. Nah ini dahsyatnya Allah kita. Kemudian kita bisa juga belajar kepada yang namanya Yosafat. Yosafat ini yaitu dipelajari oleh pada Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini mereka belajar daripada Yosafat. Nah, apa yang dilakukan Yosafat? Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-1 sampai 3 di situ ketika dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Yosafat mendengar ada hal yang akan dia hadapi, ada musuh yang akan datang menyerang dia. Alkitab menulis Yosafat menjadi takut. Ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang alami dalam kehidupan kita. Rasa takut itu. Tetapi Yosafat memberikan kita solusi. Di waktu kita menghadapi rasa takut. Solusi yang disampaikan oleh Yosafat adalah kita berdoa dan berpuasa. Wah, ini makin naik levelnya, ya kan? Yosafat menyerukan untuk berpuasa. Nah, dalam kehidupan kita, ini ayo. Ini solusi yang disampaikan oleh Yosafat. Dalam ketakutan kita, dalam kecemasan kita, datang kepada Tuhan. Berpuasa. Ya kan? Berpuasa. Ini yang disampaikan oleh Yosafat, kita berpuasa. Dan saya yakin yang ada di Zoom ini semua adalah orang-orang yang luar biasa. Kuat yang namanya berpuasa. Apalagi sekarang ini disampaikan bahwa
hari-hari ini adalah masa-masa penuaian. Wah, kita harus mau mempersiapkan diri kita untuk menuai. Ada begitu banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita menjadi penuai-penuai yang luar biasa. Tetapi apakah kita akan masuk sampai di sana, di penuaian itu? Atau kita yang dituai? Iya kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Atau kita yang dituai? Langsung kata, sabaslah hai anakku yang setia. Sudah cukup waktumu. Wow. Tapi saya yakin dan percaya kita yang ada di sini adalah orang-orang yang pasti akan menuai hari-hari ke depan, masa-masa ke depan. Karena janji firman Tuhan, penyertaannya nyata dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya kan? Sehingga hadapi apapun kita saya tidak pernah dengar yang ada di Zoom ini ada ketakutan. Takut menghadapi apapun. Tapi yang saya mendengar bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga judul yang saya sampaikan ini, solusi ini ternyata sudah ditelan semua oleh kita semua yang ada di Zoom ini. Iya kan? Kita sudah praktekkan semuanya. Iya kan? Sehingga hati yang gembira adalah obat itu betul-betul gembira memang. Nggak ada yang cemberut. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Ada lagu dikatakan begini, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Datang kepada Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan apa Pak Kadun? Ini dengan semangat, ya kan? Iya, harus dengan semangat. Nggak perlu kita. Apalagi Pak Markus ini, wah ini luar biasa ini Pak Markus Kailuhu. Ini saudara saya dari Ambon ini. Saya masih sekolah, dia sudah menjagain saya. Dia jadi staf. Wah, tapi staf yang paling baik. Staf yang paling baik. Karena saudaranya menjadi penolong saya. Kakaknya menjadi penolong saya. Kenapa saudara? Saya katakan ini, dia menjadi penolong saya. Karena namanya di asrama, lapar itu betul-betul lapar. Dan di masa itu untuk dapat kiriman itu sangat jarang. Tetapi mujizat itu selalu ada. Dan saya selama mengikuti sekolah nggak pernah kelaparan. Tapi selalu jatahnya penuh. Karena Pak Markus ini selalu memenuhi kebutuhan. Haleluya. Memang kalau kita tidak pernah khawatir, tidak pernah bimbang, maka Tuhan akan mengirim orang-orang hebat kepada kita. Ya kan? Apalagi di Gloria misi ini, misi kita ke depannya adalah menjangkau semakin banyak anak-anak, kita bisa tolong mereka, bisa mendapatkan, mereka bisa bersukacita di dalam studi mereka, mereka bisa menyelesaikan studi mereka. Pasti kita akan mendapatkan solusi demi solusi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau cuma anak kita gampang, tapi kalau anak orang, tapi saya yakin kita sudah melihat di sini, anak orang pun kita urusin, iya kan?
Tapi seringkali kita sudah ngurusin seperti itu pun, kita bukan dapat yang baik. Malah dapat cemoohan, dapat tantangan, dapat rintangan. Iya kan? Padahal sudah kita kasih duit itu. Tetapi semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita selalu mendapatkan yang namanya solusi. Jalan keluar. Pertolongan demi pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena di waktu kita mentok, di waktu kita tak berdaya, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Musa dan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Orang Mesir katakan mereka sudah tersesat. Mereka sudah nggak bisa lari kemanapun. Tetapi Musa katakan kepada bangsa Israel, tenang. Tangan Tuhan masih ada. Pertolongan Tuhan masih ada. Dan Tuhan katakan kepada Musa, Musa, ulurkan tongkatmu. Dan keajaiban terjadi. Jadi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, sekalipun orang mengatakan tidak bisa. Tapi kalau kita jalan bersama Tuhan, solusi selalu ada. Kita bisa mendapatkannya. Karena di waktu kita menghadapi apapun, kita berserah, kita mengangkat tangan kita berdoa, kita berpuasa, kita memuji Tuhan, maka solusi itu pasti Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, setelah mereka menyanyi, berdoa, terjadi gempa bumi, dan mereka bebas. Belenggu mereka terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka. Tetapi mereka tidak mengambil kesempatan itu untuk lari. Ini sesuatu juga yang luar biasa. Kenapa? Karena Paulus dan Silas ini, mereka tahu apa maksud Tuhan dalam hidup mereka. Apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sampai masuk ke penjara itu. Karena ada satu keluarga yang harus ditolong. Ada satu keluarga, yaitu keluarga penjaga penjara. Itu, kalau kita ada di Zoom ini, kita ada di Gloria Misi ini, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ada kita menjadi tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah sesuatu yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada di Zoom ini. Kita ada di Gloria Misi. Itu ada rencana Tuhan yang luar biasa indah dalam hidup kita. Karena kalau nggak ada rencana Tuhan dalam hidup kita, tentunya lebih enak kita untuk apa ikut doa seperti ini. Di Zoom lagi, ya kan? Tetapi kenapa kita tetap ada? Karena kita tahu, kita ingin diperlengkapi. Kita satu dengan yang lain saling menguatkan. Kita satu dengan yang lain saling mengingatkan. Sehingga kita mendapatkan solusi. Pertolongan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kemudian, kalau kita kembali lagi kepada Yosafat tadi, Yosafat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dan seterusnya, di situ Yosafat menceritakan di waktu mereka berdoa dan berpuasa, mereka mulai menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan seorang untuk menyampaikan kepada Yosafat bahwa tak perlu kamu berperang. Berdiri saja. Wah, ini satu berita yang luar biasa. Ya, Yosafat dapatkan, yaitu diam saja. Yang hanya dilakukan apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Bernyanyi.
Padahal ini menghadapi musuh, mau berperang. Tetapi kalau kita melihat sikap yang diambil oleh Yosafat di waktu dia menghadapi perang, tentunya kalau kita berpikir secara otak kita manusia biasa, kita akan menambah minta pertolongan dari negara lain untuk membantu atau menambah persenjataan, menambah persediaan amunisi. Tetapi kita bisa melihat, kita belajar daripada Yosafat. Di waktu dia menghadapi musuh, dia nggak nambah persenjataannya, nggak nambah tentaranya. Tapi yang dia tambah adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Amin, saudara. Jadi, di waktu kita hadapi masalah, mari kita belajar kepada Yosafat untuk mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi, yaitu solusi yang diberikan oleh Yosafat kepada kita adalah kita menambah orang-orang untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Menambah orang untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Bukan menambah persenjataan, tidak. Bukan menambah tentara, tidak. Yosafat dia menambah untuk orang-orang untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia berunding dengan orang-orang Israel. Dan hasil perundingan mereka adalah mereka menambah orang untuk memuji Tuhan. Jadi solusi demi solusi yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini sesuatu yang seringkali nggak masuk akal. Tetapi kita bisa melihat kenyataannya. Kenyataannya begitu dahsyat dan luar biasa. Di waktu Yosafat menambah orang-orang untuk memuji Tuhan. Di waktu mereka mulai memuji Tuhan, Alkitab menulis, di waktu mereka memuji Tuhan, Tuhan mulai berperang ganti Yosafat. Tuhan berperang mulai mengganti orang Yehuda. Ini luar biasa. Kita berperang bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita berperang dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Karena dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan apa hasil yang didapatkan oleh Yosafat? Tentaranya sampai di tempat musuh. Musuhnya semuanya sudah mati. Karena sudah mati semuanya, nggak ada lagi yang tersisa. Mereka hanya pergi untuk mengumpulkan namanya jarahan. Wow. Di Gloria Misi ini, marilah kita tetap bersekutu seperti ini. Kita berdoa bersama-sama. Bahkan kalau boleh, kita bisa berpuasa juga. Karena apa? Saya yakin dan percaya di Gloria Misi ini, misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pasti itu akan ke depannya semakin luar biasa. Semakin menjangkau banyak anak-anak untuk bisa mendapatkan berkat dari Gloria Misi ini. Ini sesuatu yang dahsyat yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Kita bergandengan tangan. Kita mau belajar seperti Yosafat. Yosafat bukan menambah pelurunya, menambah senjata, tidak. Dia tetap menambah orang yang memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya apa yang didapatkan oleh Yosafat. Alkitab menulis, selama 3 hari mereka mengangkut yang namanya jarahan. Begitu banyak jarahan. Di Gloria Misi ini, kita pasti juga akan mengangkut banyak jarahan untuk memberkati anak-anak kita.
jarahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sudah dapat jarahan, jangan lupa Yosafat juga memberikan contoh kepada kita. Mereka tetap memuji dan memuji Tuhan. Menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Solusi yang diberikan oleh Yosafat, tuntunan yang diberikan oleh Yosafat untuk mencapai yang namanya berkat, itu hanya mulai berdoa dan berpuasa, kemudian memuji Tuhan, menambah pasukan untuk memuji Tuhan, maka keajaiban terjadi, masalah selesai, mujizat pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita.